Apa yang akan terjadi jika saya katakan bahwa salah satu respons paling kuat ketika seseorang mulai menjauh justru adalah dengan tidak merespons sama sekali? Banyak orang merasa cemas dalam situasi seperti ini. Mereka terburu-buru menghubungi, bertanya, atau mencoba mencari kepastian. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang salah? Apakah aku membuat kesalahan? Atau bisakah kita memperbaikinya? Seringkali muncul dari ruang ketidakpastian yang penuh kegelisahan. Namun disinilah letak perbedaan antara reaksi impulsif dan respons yang lahir dari ketenangan dan kesadaran diri. Saat seseorang memilih untuk menjaga jarak, keheningan bukan berarti menyerah atau acuh tak acuh. Sebaliknya, keheningan bisa menjadi bentuk komunikasi paling jujur dan kuat. Ini adalah cara untuk berkata tanpa kata-kata bahwa kamu menghargai dirimu sendiri, cukup dalam untuk tidak memaksa. Bahwa kamu tidak akan memperjuangkan sesuatu yang tidak ingin bertahan. Dalam konteks hubungan interpersonal, baik itu dalam dinamika personal, profesional, maupun romantis, diam bukanlah taktik manipulatif. Diam adalah jeda yang disengaja. Sebuah ruang untuk bernapas, merefleksi, dan memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Keheninganmu menyampaikan pesan yang tidak bisa dipaksakan lewat kata-kata. Bahwa kamu cukup stabil untuk tidak digerakkan oleh ketidakpastian dan cukup dewasa untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap perubahan sikap orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas secara lebih mendalam apa yang sebenarnya terjadi secara psikologis dan emosional ketika kamu memilih untuk diam. Bagaimana hal itu dapat mengubah dinamika relasi, membantu menjaga integritas diri, dan secara alami menciptakan ruang bagi orang lain untuk mengevaluasi kembali kehadiranmu dalam hidup mereka, tanpa kamu harus memintanya. Mari kita mulai. Pertama-tama, ketika kamu memilih untuk diam, alih-alih bereaksi seperti biasanya, kamu berpindah dari sosok yang mudah ditebak menjadi pribadi yang sulit dibaca. Dan justru disitulah kekuatannya. Kebanyakan orang terbiasa dengan pola. Saat hubungan terasa renggang atau seseorang menjauh, mereka akan mengirim pesan berulang, menelepon, atau bertanya, apa aku melakukan kesalahan? Atau apa yang sedang terjadi? Ini bukan hal yang salah, tapi seringkali mencerminkan kegelisahan yang belum terkelola. Masalahnya, respons yang terlalu cepat dan emosional seperti ini justru membuatmu terbaca. Terlalu mudah diprediksi. Dan ketika kamu menjadi terlalu bisa ditebak, kamu pun lebih mudah dikendalikan secara emosional oleh situasi yang tidak kamu kendalikan sejak awal. Namun ketika kamu merespons dengan tenang, bukan dengan kemarahan, bukan dengan desakan, tapi dengan keheningan yang sadar, kamu mematahkan pola itu. Kamu tidak lagi menjadi orang yang selalu tersedia, selalu menjelaskan, atau selalu mencari validasi. Kamu berubah dari seseorang yang reaktif menjadi pribadi yang solid, yang mampu berdiri teguh di tengah ketidakpastian. Dan disinilah dinamika mulai berubah. Keheninganmu membuat orang di seberang bertanya-tanya. Bukan karena kamu memanipulasi, tapi karena kamu tidak lagi mengulangi pola lama yang biasa mereka harapkan. Keingintahuan pun muncul, bukan karena kamu bermain-main dengan perasaan, tapi karena kamu menjadi pribadi yang lebih fokus pada ketenangan dan pengendalian diri. Marcus Aurelius pernah menulis, jadilah seperti batu karang yang tidak terguncang oleh ombak. Ombak akan terus datang, tetapi batu itu tetap teguh berdiri. Dan itulah yang terjadi ketika kamu tidak bereaksi secara emosional saat situasi berubah. Bukan karena kamu acuh, tapi karena kamu memilih untuk tidak membiarkan kondisi eksternal mengacaukan kedamaian internalmu. Ketika kamu berhenti mengejar, berhenti menjelaskan, dan berhenti berusaha untuk menambal situasi secara sepihak, kamu tidak kehilangan nilai, kamu justru mengembalikannya. Keheninganmu bukanlah permainan ego, tetapi refleksi dari kedewasaan emosional, bahwa kamu tidak perlu meyakinkan orang lain tentang siapa dirimu, jika kamu sendiri sudah yakin. Dan inilah yang seringkali tidak dipahami. Misteri bukanlah hasil dari kepura-puraan, tetapi dari ketulusan yang tidak terburu-buru untuk dibuktikan. Kamu bukan buku yang harus dibuka oleh siapapun.
Ketika kamu tenang dan fokus pada hidupmu sendiri, pertumbuhan, tujuan, dan arah yang kamu pilih, kamu memberi ruang bagi hubungan yang sehat untuk mengejar, bukan menekan. Jika ini selaras denganmu, bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Pernahkah kamu merasakan kekuatan dari keheningan yang sadar dalam hubungan atau dinamika sosial yang menantang? Atau cukup tulis, ketenanganku adalah kekuatanku, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak perlu banyak bicara. Ia terlihat dari keteguhan, bukan kebisingan. Dan jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini, agar bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin juga membutuhkannya. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu mulai mengadopsi ketenangan sebagai bentuk respons. Hal kedua yang terjadi adalah ini. Kamu secara tidak langsung membuat orang lain menghadapi keraguan mereka sendiri. Saat kamu tidak tergesa-gesa mengisi keheningan dengan klarifikasi, permintaan maaf, atau penjelasan, kamu menciptakan ruang. Dan dalam ruang itu, sesuatu yang penting mulai tumbuh, refleksi. Karena tanpa pengalihan, tanpa teks yang menenangkan, tanpa validasi untuk meredam ketegangan yang mereka ciptakan sendiri, seseorang akan dihadapkan pada satu hal yang paling sering dihindari, pikirannya sendiri. Bukan karena kamu bersikap dingin, tapi karena kamu memilih untuk bijaksana. Kamu sadar bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan mereka. Jika seseorang memutuskan untuk menjaga jarak, bukan tanggung jawabmu untuk mengejar atau menambal celah itu. Sebab kamu tidak menciptakan jaraknya. Maka bukan pula tanggung jawabmu untuk menyelamatkannya dari dampak emosional atas keputusan tersebut. Saat kamu terus-menerus berusaha hadir dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh orang lain, kamu sebenarnya menghalangi mereka untuk merasakan bobot dari keputusan yang mereka buat. Mereka tidak akan pernah benar-benar mempertanyakan apakah menjauh adalah tindakan yang tepat, karena kamu selalu tersedia, siap meredakan keraguan mereka, bahkan sebelum mereka sempat menghadapinya. Namun ketika kamu diam, tidak bereaksi secara impulsif, dan tidak mengejar, kamu membiarkan ruang itu tetap kosong. Dan dalam ruang kosong itulah kesadaran mulai muncul. Keraguan pun pelan-pelan mengambil tempat. Bukan karena kamu membuat orang lain merasa bersalah, tapi karena kamu tidak mengalihkan perhatian mereka dari apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan. Keheninganmu menjadi cermin yang tidak memihak, yang dengan tenang memantulkan kembali tindakan mereka, tanpa penilaian dan tanpa gangguan. Dan inilah poin pentingnya. Ini bukan tentang membuat orang lain menyadari nilaimu. Ini bukan tentang mengharapkan mereka kembali atau menyesal. Ini tentang kamu yang cukup dewasa untuk membiarkan proses itu terjadi. Jika memang harus terjadi, kamu tidak menunggu. Kamu tidak menahan napas, berharap akan ada pengakuan atau perubahan. Kamu hanya menjalani hidupmu dengan tenang, tetap berakar pada tujuan, pertumbuhan, dan kedamaian batin. Dengan melakukan ini, kamu menunjukkan bentuk kekuatan yang jarang terlihat. Kekuatan untuk tidak menyelamatkan seseorang dari konsekuensi tindakan mereka sendiri. Kekuatan untuk tidak mengambil alih beban emosional orang lain demi menghindari ketidaknyamanan. Apakah mereka akan mengulurkan tangan kembali atau tidak? Itu bukan lagi pusat dari realitasmu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kamu menjaga integritas, ketenangan, dan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Ingatlah, ketika kamu tidak mengisi keheningan, kamu bukan menciptakan jarak. Kamu menciptakan ruang. Ruang bagi refleksi, ruang untuk tumbuh, dan ruang bagi kebenaran untuk muncul ke permukaan. Karena seringkali pemahaman terdalam tidak datang dari kebisingan, tetapi dari keheningan yang tulus dan utuh. Ketiga, sesuatu yang menarik terjadi secara halus namun signifikan. Pengaruh emosional mulai bergeser ke arah Anda. Tanpa perlu mengatakan sepatah kata pun, keheningan Anda mulai berbicara lebih nyaring daripada reaksi emosional manapun. Dalam dunia yang penuh dengan kebutuhan akan validasi instan, melalui pesan, balasan cepat, dan upaya terus-menerus untuk menjelaskan diri, ketenangan Anda menjadi pernyataan yang tegas namun elegan. Ia menyampaikan pesan yang sulit diabaikan, bahwa Anda tetap utuh, terlepas dari siapa yang memilih untuk tetap tinggal atau pergi.
Dan itu bukan tentang bersikap acuh atau tak peduli. Justru sebaliknya. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional, kemampuan untuk tetap hadir dalam hidup Anda sendiri, tanpa menjadikan orang lain sebagai sumber nilai utama atas siapa diri Anda. Dalam konteks ini, kutipan Epictetus terasa relevan. Hanya orang yang terdidik yang benar-benar bebas. Ia tidak bicara tentang pendidikan formal, tetapi tentang pembebasan dari keterikatan emosional yang reaktif. Orang yang telah belajar untuk mengelola emosinya, yang memahami mana yang dapat dan tidak dapat dikendalikannya, adalah orang yang paling bebas. Ketika Anda tidak merasa terdorong untuk memperbaiki situasi, mengejar seseorang, atau mencoba membuktikan diri hanya karena orang lain menjauh, Anda tidak kehilangan kendali. Justru Anda sedang mengklaim kembali kendali itu. Anda bergerak dari posisi kebutuhan menjadi posisi kesadaran. Anda tidak mencoba memegang kendali atas orang lain. Anda memegang kendali atas diri sendiri. Dan saat itu terjadi, dinamika pun bergeser. Tanpa drama, tanpa tekanan, dan tanpa memaksa, Anda mulai terlihat berbeda di mata orang yang sebelumnya menarik diri. Anda tidak lagi terkesan menggantungkan harga diri Anda pada atensi mereka. Anda tidak lagi terlihat seperti seseorang yang akan menunggu di tempat yang sama. Keheningan Anda bukanlah bentuk manipulasi. Ia bukan strategi, tapi ekspresi alami dari seseorang yang nyaman dengan ketidakpastian, yang tidak bergantung pada respons eksternal untuk merasa cukup. Dan itu menghadirkan energi yang kuat dan jarang, keteguhan tanpa kekakuan, kedamaian tanpa penghindaran. Dalam dinamika apapun, baik itu hubungan pribadi, profesional, atau sosial, orang cenderung bereaksi ketika ekspektasi mereka tidak terpenuhi. Ketika seseorang mengharapkan Anda untuk mencari kepastian atau mengklarifikasi, namun Anda justru tetap tenang dan fokus pada hidup Anda, maka muncul ruang reflektif. Ruang ini bisa memunculkan kesadaran yang tak terduga, bahwa kehadiran Anda tidak pernah bersifat memaksa, namun juga tidak bisa dianggap remeh. Dan disitulah ketertarikan sejati terbentuk, bukan dari ketergantungan, tapi dari kekokohan. Orang-orang menghargai mereka yang memiliki cukup integritas untuk tidak mengejar sesuatu yang bersifat ambigu, dan cukup percaya diri untuk tidak membiarkan ketidakhadiran orang lain mengganggu arah hidup mereka. Yang paling penting untuk diingat adalah ini. Pengaruh emosional sejati tidak datang dari upaya mengontrol siapapun. Ia muncul dari kapasitas untuk tidak dikuasai oleh ketakutan akan kehilangan. Ketika Anda merasa damai untuk melangkah tanpa rasa bersalah, ketika Anda tidak merasa harus meyakinkan seseorang agar tetap memilih Anda, maka Anda telah memegang kekuatan emosional yang sejati, kekuatan yang tidak perlu diumumkan karena keheningan Anda sudah menyampaikannya dengan sempurna. Keempat, nilai Anda tumbuh justru melalui ketidakhadiran. Dalam hubungan apapun, baik personal maupun profesional, ada satu kecenderungan yang sangat manusiawi. Kita cenderung mengabaikan apa yang selalu tersedia. Kehadiran yang terus-menerus, respons yang selalu siap, dan ketersediaan yang tidak pernah putus bisa dengan mudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bukan berharga. Dalam kondisi seperti itu, eksistensi Anda bisa mulai kehilangan maknanya. Bukan karena Anda kurang penting, tetapi karena Anda terlalu sering ada. Namun ketika Anda secara tenang mulai menarik kembali kehadiran Anda, bukan karena marah atau ingin memanipulasi, melainkan karena Anda mulai menyadari nilai diri sendiri, sesuatu yang penting mulai berubah. Anda menciptakan ruang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan mental. Ruang itu membuat orang lain merasakan perbedaan, menyadari bahwa kehadiran Anda bukan sesuatu yang bisa dijamin kapanpun, dan bahwa perhatian Anda adalah sesuatu yang diberikan, bukan sesuatu yang bisa dituntut. Filsuf Stoik Seneca pernah mengingatkan bahwa kita seharusnya memberi seolah-olah sedang meminjamkan, bukan menyia-nyiakan waktu dan energi kita tanpa pertimbangan. Prinsip ini menekankan pentingnya kesadaran dalam memberi, termasuk dalam hal perhatian dan kehadiran. Anda tidak berada di sana hanya demi menjaga keterhubungan. Anda hadir karena Anda memilih untuk hadir, karena Anda merasa tempat itu pantas untuk menerima bagian dari energi Anda. Ketika Anda menghilang tanpa keributan,
tanpa penjelasan yang panjang, dan tanpa ekspektasi akan respons balik, ketidakhadiran Anda mulai berbicara. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dalam diamnya ketidakhadiran itu muncullah refleksi. Apa yang sebelumnya diabaikan perlahan menjadi sesuatu yang dirindukan. Namun penting untuk digarisbawahi, ini bukan tentang strategi sosial atau permainan emosional. Ini bukan tentang berpura-pura sibuk atau menarik diri demi efek tertentu. Ini adalah bentuk ketulusan yang muncul dari kesadaran dan kedewasaan emosional. Anda tidak lagi hadir di tempat yang tidak menghargai Anda. Anda tidak lagi merasa harus menjelaskan kepergian Anda. Dan dalam keputusan itu, Anda menunjukkan satu hal penting. Anda menghargai diri sendiri. Pada akhirnya, nilai tidak datang dari seberapa sering Anda tersedia, melainkan dari seberapa dalam Anda mampu hadir secara autentik. Ketika Anda mulai mempraktikkan kehadiran yang disengaja dan bukan impulsif, Anda tidak hanya menjaga martabat Anda, tetapi juga membangun fondasi relasi yang lebih sehat. Orang akan mengingat ketenangan Anda, kejelasan sikap Anda, dan bagaimana Anda tidak memaksakan kehadiran Anda, namun tetap mampu meninggalkan kesan. Jadi sebelum melanjutkan, ada baiknya Anda mengambil jeda sejenak. Renungkan momen-momen di mana Anda pernah memilih untuk menarik diri dengan tenang, bukan karena marah, tetapi karena Anda memahami bahwa kehadiran tanpa penghargaan adalah pengabaian terhadap diri sendiri. Dalam pengalaman Anda, bagaimana sikap tenang dan ketidakhadiran yang disengaja berdampak pada dinamika hubungan atau interaksi Anda? Bagikan refleksi Anda jika berkenan, karena seringkali pembelajaran terbaik datang bukan dari reaksi, tapi dari ruang yang diciptakan oleh keheningan dan kesadaran. Kelima, Anda memutus siklus validasi emosional. Dalam hubungan yang kompleks dan dinamis, baik dalam konteks pribadi, profesional, atau bahkan sosial, terdapat kecenderungan universal. Ketika seseorang menarik diri atau menjauh, banyak dari kita secara naluriah terdorong untuk mencari kepastian. Kita mulai bertanya-tanya, apakah saya salah? Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kita bicara? Ini bukan semata-mata bentuk perhatian, tetapi lebih sering merupakan dorongan untuk meredakan ketidaknyamanan yang muncul dari ketidakpastian. Namun, ketika dorongan itu muncul, sebenarnya kita sedang berada di persimpangan yang penting. Kita bisa memilih untuk mengejar jawaban dari luar yang seringkali bersifat sementara dan tidak memuaskan, atau kita bisa memilih untuk tetap tinggal bersama ketidakpastian itu tanpa terguncang. Ketika Anda memutus siklus pencarian validasi dari luar, Anda sebenarnya sedang mengambil kembali otoritas atas dunia batin Anda. Anda tidak lagi menyerahkan kedamaian batin Anda pada respons, kata-kata, atau pengakuan orang lain. Anda mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang Anda rasakan tanpa menjadikan orang lain sebagai penentu utama harga diri Anda. Disinilah praktik kedewasaan emosional dan ketahanan batin mengambil peran. Alih-alih bereaksi terhadap setiap perubahan sikap orang lain, Anda memilih menahan diri. Anda belajar duduk bersama ketidakpastian, tanpa tergesa-gesa mencari kejelasan yang belum tentu membawa ketenangan. Anda berhenti menulis pesan panjang-panjang yang tujuannya adalah memohon penjelasan. Anda berhenti membiarkan ketidakpastian menguasai ketenangan Anda. Dan bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda belajar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan tindakan segera. Pemikiran Stoik, seperti yang diajarkan oleh Epictetus, menekankan bahwa kebebasan sejati muncul ketika Anda berhenti membiarkan hal-hal eksternal mendikte kondisi batin Anda. Ini berlaku bagi siapa saja, laki-laki atau perempuan, muda ataupun dewasa. Ketika seseorang menjauh atau berhenti merespon, Anda tidak lagi panik. Anda tidak lagi merasa bahwa keberhargaan Anda terancam. Anda tetap tenang bukan karena Anda kebal, tapi karena Anda telah belajar untuk tidak dikuasai oleh gelombang emosi sesaat. Banyak orang dalam situasi seperti ini merasa terdorong untuk melakukan sesuatu. Tetapi kekuatan sejati terletak dalam kemampuan untuk tidak melakukan apa-apa saat tidak ada yang benar-benar perlu dilakukan. Ini bukan sikap pasif, melainkan keputusan sadar untuk tidak menyerah pada impuls yang merusak.
Anda berhenti meminta kejelasan dari mereka yang memilih diam. Anda berhenti memohon jawaban yang belum tentu jujur. Dan dalam keputusan itu, Anda mengambil sikap bahwa harga diri Anda tidak ditentukan oleh reaksi orang lain. Dan inilah yang menarik. Ketika Anda berhenti mencari validasi, Anda seringkali mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Respect. Bukan hanya dari orang lain, tetapi dari diri Anda sendiri. Anda mulai menyadari bahwa Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan eksternal untuk merasa tenang. Anda tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa cukup. Anda telah mengambil alih tanggung jawab atas stabilitas emosional Anda sendiri. Pada akhirnya, memutus siklus validasi emosional bukanlah proses yang mudah. Ini menuntut keberanian untuk duduk bersama ketidakpastian, untuk tetap tenang di tengah kekosongan respons, dan untuk mempercayai diri sendiri bahkan ketika arah hubungan tampak kabur. Tetapi keputusan inilah yang membedakan Anda. Anda tidak didefinisikan oleh reaksi, melainkan oleh ketenangan yang Anda pilih, bahkan saat tidak ada kepastian. Anda tidak perlu diyakinkan bahwa Anda cukup, karena jauh di dalam diri Anda sudah meyakininya. Keenam, ketidakhadiran Anda mulai menumbuhkan pertanyaan dalam benaknya. Keheningan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat Anda memilih untuk tidak merespons secara reaktif terhadap perubahan sikap seseorang, tidak mengejar, tidak meminta kejelasan, dan tidak berusaha mengisi celah komunikasi, sesuatu mulai terjadi, bukan hanya dalam dinamika hubungan, tapi juga dalam pikiran orang di seberang sana. Pada awalnya, mereka mungkin mengira Anda hanya memberi ruang, bahwa ini hanyalah fase sementara, dan Anda, seperti kebanyakan orang, akhirnya akan kembali mencari penjelasan atau menghidupkan kembali koneksi. Tetapi seiring waktu berjalan dan keheningan tetap bertahan, asumsi itu mulai runtuh. Keraguan mulai muncul. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Anda masih peduli? Apakah Anda telah melangkah maju? Apakah Anda sudah tidak lagi terikat secara emosional? Tanpa Anda perlu mengatakan apapun, ketidakhadiran Anda mengubah dinamika. Sekarang bukan Anda yang mencari kepastian atau penutupan, melainkan mereka yang mulai mempertanyakan posisi mereka dalam cerita yang pernah kalian bangun bersama. Disinilah sebuah kekuatan yang tenang mulai muncul. Bukan kekuatan untuk mengendalikan atau memanipulasi, melainkan kekuatan untuk tetap hadir dalam batas-batas Anda sendiri tanpa kehilangan arah, harga diri, atau ketenangan batin. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita melepaskan ketergantungan kita pada hal-hal yang berada di luar kendali, respons orang lain, pengakuan, atau bahkan kehadiran mereka. Prinsip ini berlaku bagi siapa saja, tidak bergantung pada gender atau peran dalam hubungan. Ketika Anda benar-benar memahami bahwa kedamaian Anda tidak bergantung pada sikap atau kehadiran seseorang, Anda berhenti mengejar. Anda berhenti berusaha membuktikan nilai Anda kepada mereka yang menjauh. Sebaliknya, Anda berfokus pada arah hidup Anda sendiri, pada pertumbuhan pribadi, pada integritas, dan pada ketenangan yang tidak goyah. Sikap ini bukan tentang menciptakan jarak untuk membuat orang lain merasa tidak aman. Bukan tentang permainan psikologis. Ini adalah ekspresi dari kedewasaan emosional. Kesediaan untuk menerima bahwa tidak semua hubungan perlu diselamatkan, tidak semua dinamika harus diperjuangkan, dan tidak semua keterikatan layak dipertahankan. Anda memilih diam bukan untuk memberi pelajaran pada orang lain, melainkan karena Anda tidak lagi mendasarkan arah hidup Anda pada respons atau ketidakhadiran mereka. Dan ironisnya, justru dalam ketenangan inilah seringkali muncul perubahan, karena tidak ada yang lebih menggugah rasa ingin tahu seseorang daripada individu yang tak lagi bergantung pada validasi, yang tidak terjebak dalam pola kejar-mengejar, dan yang menunjukkan bahwa hidupnya tetap bernilai dan bermakna, dengan atau tanpa keterlibatan orang lain. Seseorang yang menunjukkan bahwa keberadaannya tidak berada dalam genggaman orang lain, tetapi berasal dari keyakinan batin bahwa dirinya tetap utuh, tidak peduli siapa yang tinggal ataupun pergi. Ketika Anda tidak bereaksi, ketika Anda tidak mencoba membuktikan apapun, Anda sebenarnya sedang membangun kredibilitas pribadi. Anda tidak lagi dikendalikan oleh narasi yang diharapkan, melainkan menciptakan narasi baru, yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih kuat dari dalam. Bukan tentang melupakan masa lalu,
melainkan tentang menghormatinya tanpa harus terus hidup di dalamnya. Ketujuh, Anda melindungi martabat Anda tanpa perlu perlawanan. Setiap kali Anda memilih untuk tidak mengirim pesan atau tidak memberi reaksi terhadap situasi yang tidak pasti, Anda mengungkapkan sebuah pernyataan yang lebih kuat daripada 1000 kata. Anda menyampaikan pesan yang jelas. Saya terlalu menghargai diri saya untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Banyak orang, baik pria maupun wanita, merasa bahwa mereka harus berjuang untuk mendapatkan perhatian, membuktikan nilai mereka, atau meyakinkan orang lain untuk peduli. Namun, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengetahui kapan harus diam dan membiarkan ketidakhadiran Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat seseorang menjauh, reaksi yang biasa adalah dorongan untuk bertindak, bertanya, menjelaskan, atau mencari kejelasan. Namun setiap kali Anda menahan dorongan itu dan memilih untuk tidak merespons, Anda membuat sebuah pernyataan yang kuat tentang martabat Anda. Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda kepada siapapun yang menguji kesabaran atau perhatian Anda. Anda tidak perlu merendahkan diri hanya untuk tetap berada dalam pikiran seseorang. Dengan tetap diam, Anda melindungi apa yang banyak orang berikan secara sembarangan. Harga diri mereka. Seneca, seorang filsuf Stoik, mengagumi mereka yang mampu bertahan dalam keheningan tanpa mengeluh, yang cukup menghargai diri mereka sendiri untuk mundur secara diam-diam dari ketidakrespekan, daripada terlibat dalam pertempuran yang merendahkan karakter mereka. Inilah yang Anda wujudkan ketika memilih untuk diam daripada bereaksi. Anda tidak mundur, Anda berdiri tegak dengan cara yang tidak memerlukan suara yang keras atau pesan yang putus asa. Pikirkanlah ini, martabat tidak mengemis, martabat tidak mengejar seseorang yang tidak yakin. Martabat tidak membela diri saat dihadapkan dengan ketidakpedulian. Jika Anda memilih untuk diam, itu bukan karena Anda ingin menghukum, melainkan karena Anda menghargai diri Anda sendiri. Anda menunjukkan bahwa perhatian Anda adalah sebuah hak istimewa, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan melalui permainan emosional. Keindahan dari pendekatan ini adalah bahwa ketika Anda bertindak dengan kekuatan tenang seperti ini, Anda tidak akan pernah kalah. Bahkan jika orang tersebut tidak menghubungi Anda lagi, Anda tetap pergi dengan kepala tegak, dengan pemahaman bahwa Anda tidak mengorbankan diri Anda hanya untuk bertahan pada hubungan yang sudah tidak lagi seimbang. Itulah kemenangan yang tidak banyak orang alami, karena mereka terlalu sibuk memperjuangkan hal yang seharusnya tidak perlu diperjuangkan lagi. Melindungi harga diri Anda bukan tentang ego atau harga diri semata. Ini adalah tentang mengetahui nilai diri Anda tanpa perlu pengingat terus-menerus dari orang lain. Ini tentang memahami bahwa terkadang langkah paling kuat adalah tidak terlibat sama sekali. Pada akhirnya Anda tidak mempertahankan harga diri dengan memenangkan argumen atau menuntut perhatian. Anda mempertahankannya dengan mengetahui kapan harus mundur, tetap tenang, dan membiarkan ketidakhadiran Anda menyampaikan pesannya. Saya terlalu menghargai diri saya untuk mengemis di tempat di mana saya tidak sepenuhnya diterima. Sekarang mari kita jeda sejenak dan beralih ke Anda. Pernahkah Anda memilih diam daripada bereaksi? Apa yang terjadi setelahnya? Apakah Anda merasa lebih kuat, lebih damai, atau justru lebih sadar akan nilai diri Anda? Jika Anda ingin membagikan pengalaman tersebut, tinggalkan komentar Anda atau cukup tuliskan kalimat sederhana. Keheninganku melindungi harga diriku. Karena pada kenyataannya, setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif dan tetap setia pada harga diri Anda sedang melangkah menuju kekuatan batin yang tidak banyak orang temukan. Sekarang mari kita lanjutkan dan jelajahi lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi ketika kekuatan tenang ini menjadi bagian dari diri Anda. Kedelapan, persepsinya terhadap Anda berkembang. Ketika Anda berhenti bereaksi secara emosional terhadap penolakan, jarak, atau ketidakpastian, sesuatu yang halus namun kuat mulai bergeser. Persepsi orang lain terhadap Anda berubah. Anda tidak lagi terlihat sebagai sosok yang terburu-buru memperbaiki keadaan, tidak sabar menuntut kejelasan, atau terjebak dalam emosi yang tak terkendali. Sebaliknya, Anda mulai muncul sebagai seseorang yang dewasa, tenang, dan tidak mudah digoyahkan oleh keadaan yang tidak pasti. Pada awalnya, bisa jadi mereka yang menjauh dari Anda, baik itu pasangan,
teman, atau kolega mengharapkan pola yang familiar. Pesan emosional, respons penuh kecemasan, atau usaha untuk mengejar kembali koneksi yang mulai renggang. Namun saat Anda menunjukkan ketenangan, ketika Anda memilih untuk tidak berpartisipasi dalam siklus emosi yang melelahkan, sesuatu mulai berubah. Anda tidak lagi terlihat sebagai orang yang bergantung atau kehilangan arah, melainkan sebagai individu yang sadar diri, stabil, dan tetap berjalan sesuai prinsipnya. Inilah tempat di mana rasa hormat sejati mulai tumbuh. Bukan dari kata-kata manis atau penjelasan panjang lebar, tetapi dari kehadiran yang konsisten dan tenang. Seperti yang diajarkan dalam filsafat Stoik, kekuatan sejati bukan tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang mengendalikan diri sendiri. Ketika Anda tidak bereaksi, ketika Anda tidak mencoba untuk membuktikan apapun, Anda memancarkan sesuatu yang langka, ketegasan emosional. Orang cenderung lebih menghargai sesuatu yang tidak mudah dimiliki atau ditebak. Dalam keheningan Anda, mereka mulai melihat bukan sekadar ketidaktertarikan, melainkan kedewasaan emosional. Anda tidak bertindak berdasarkan dorongan sesaat, melainkan berdasarkan nilai-nilai yang Anda pegang. Ini bukan tentang menjadi dingin atau sengaja menciptakan jarak. Ini tentang memilih kemana Anda ingin mengarahkan energi hidup Anda. Dan ketika Anda menunjukkan bahwa energi Anda tidak bisa begitu saja ditarik oleh permainan emosional, Anda menjadi pribadi yang jauh lebih dihargai. Ironisnya, saat Anda berhenti mencari validasi dan tidak lagi bereaksi karena takut kehilangan atau ingin diakui, justru disitulah letak daya tarik yang sebenarnya muncul. Bukan karena Anda mencoba menjadi menarik, tetapi karena Anda telah menjadi seseorang yang langka, seseorang yang tidak dikendalikan oleh reaksi emosional, tetapi digerakkan oleh kesadaran diri dan ketenangan batin. Anda telah bertransformasi dari seseorang yang membutuhkan perhatian menjadi seseorang yang sadar penuh akan nilai perhatiannya sendiri. Dan saat orang lain mulai melihat perubahan itu, ingatlah, transformasi ini bukan untuk menyenangkan mereka. Ini adalah proses yang Anda lakukan demi diri Anda sendiri, agar Anda tidak lagi tunduk pada dinamika lama yang melelahkan, tetapi hidup dengan integritas yang tidak tergoyahkan. Kesembilan, Anda menciptakan ruang untuk hubungan yang sejati. Keheningan bukanlah sebuah akhir. Ia bukan tanda menyerah, bukan pula bentuk penghindaran. Justru, dalam keheningan yang dipilih dengan sadar, terbuka ruang bagi sesuatu yang lebih murni untuk tumbuh. Entah untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat, atau untuk secara perlahan memudar dengan anggun. Banyak orang melihat keheningan sebagai kekalahan, seolah jika mereka tidak bertindak atau tidak bereaksi, maka segalanya akan hilang begitu saja. Namun bagi mereka yang telah belajar menyelami kedalaman batin, keheningan adalah bentuk tertinggi dari rasa percaya. Ia bukan tentang menarik diri dari hubungan, tetapi tentang melepaskan tekanan emosional dan kebisingan reaktif yang justru sering merusak koneksi sejati. Ketika Anda berhenti mengejar, ketika Anda tidak lagi terdorong oleh ketakutan akan kehilangan, dan ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk memperbaiki situasi yang tidak Anda kuasai, Anda sedang menciptakan kebebasan untuk diri Anda dan untuk orang lain. Kebebasan untuk memilih hadir tanpa dibujuk, tanpa dipaksa, tanpa merasa bersalah. Dan jika seseorang memilih untuk kembali dalam ruang tenang yang Anda ciptakan, bukan karena tekanan atau keputusasaan, tetapi karena kesadaran bahwa Anda memiliki nilai yang tak bisa mereka temukan di tempat lain, itulah satu-satunya bentuk hubungan yang layak untuk diperjuangkan. Ketertarikan sejati tidak bisa diminta. Kedekatan emosional tidak bisa dipaksakan. Jika harus terus diperjuangkan secara sepihak, mungkin yang Anda pertahankan bukan hubungan, tetapi ketakutan akan kesendirian. Filsuf-filsuf Stoa seperti Epictetus memahami prinsip ini sejak lama. Mereka mengajarkan bahwa kita tidak pernah benar-benar mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, hanya cara kita menanggapinya. Ketika Anda mencoba mempertahankan seseorang dengan memohon atau menjelaskan diri berulang-ulang, mungkin Anda akan mendapat respon sesaat, tetapi itu seringkali datang dengan harga mahal, hilangnya harga diri. Dengan memilih diam, Anda tidak menutup pintu. Anda hanya menolak untuk menyeret diri Anda ke dalam permainan emosional yang menuntut Anda mengorbankan integritas diri. Dan di sana,
dalam ruang yang Anda ciptakan, kebenaran mulai terungkap. Jika seseorang tidak kembali, maka Anda telah menerima kejujuran tanpa harus mengemis. Jika mereka kembali, itu karena keinginan mereka sendiri, bukan karena Anda memaksanya. Keheningan Anda bukanlah jeda yang kosong. Itu adalah tempat di mana koneksi sejati bisa diperiksa ulang tanpa ilusi dan tanpa ketidakseimbangan. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang lari. Jika mereka menjangkau kembali, itu bukan karena tekanan, tetapi karena ketidakhadiran Anda justru menjadi cermin yang mengingatkan mereka pada kehadiran Anda yang berarti. Dan jika Anda menyambut mereka kembali, bukan karena rasa haus akan validasi, tetapi karena Anda masih melihat ketulusan yang layak dihargai, maka itu adalah sebuah keputusan yang lahir dari kekuatan, bukan kelemahan. Inilah makna dari menghidupi prinsip. Apa yang ditakdirkan untuk Anda tidak akan pernah mengharuskan Anda mengorbankan harga diri untuk mempertahankannya. Jadi pahamilah, keheningan bukan taktik manipulatif. Ia adalah refleksi dari kepercayaan pada diri Anda, pada aliran waktu, dan pada kebenaran bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dari tekanan, tetapi dari kehendak bebas dan kesadaran. Dan entah seseorang kembali atau tidak, Anda tetap memperoleh sesuatu yang tak ternilai, kedamaian batin. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda tidak kehilangan kekuasaan, Anda menemukan kejernihan. Anda membebaskan orang lain untuk memutuskan, dan Anda membebaskan diri Anda dari ilusi bahwa keputusan mereka menentukan nilai Anda. Disitulah penyambungan kembali yang sejati bisa terjadi jika memang masih sejalan. Dan jika tidak, Anda tetap bisa berjalan dengan kepala tegak karena Anda tidak mengemis untuk cinta, perhatian, atau keberadaan yang seharusnya diberikan dengan sukarela. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda tetap tenang setelah seseorang menjauh? Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda tidak hanya mengingatkan mereka akan siapa Anda, tetapi Anda juga mengingatkan diri Anda sendiri bahwa Anda tidak digerakkan oleh ketakutan, reaksi impulsif, atau kebutuhan untuk diselamatkan. Anda mewujudkan disiplin emosional, harga diri yang utuh, dan ketenangan yang kuat. Jika pesan ini berbicara kepada hati Anda, ambil waktu sejenak untuk merenung. Apakah Anda sedang merespons dengan kesadaran atau bereaksi karena dorongan emosional? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, atau cukup tuliskan, "Silence is strength," jika Anda termasuk jiwa langka yang memahami kekuatan ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada seseorang yang perlu mendengarnya, dan tonton video selanjutnya untuk terus memperluas kesadaran Anda. Sampai jumpa, tetaplah membumi, tetap hadir dalam keheningan, dan jangan pernah mengejar apa yang hanya bisa bertahan jika datang dari kehendak yang jujur.